Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proyeksi stereografi. Adapun anggota-anggota dari kelompok 4, itu pertama ada saya sendiri, ada Ahmad Dafarian Faizah, ada Anwar Tishan Yusriani, ada Hazel Triasto, ada Juan, Aulian, Meizwan, Juni, Resyanti, dan Rizky. Baik, pada pembahasan pertama, yaitu definisi akan dijelaskan oleh Nashwa Juni. Kepada Nashwa Juni, saya persilakan. Baik, definisi dari proyeksi stereografi merupakan suatu aplikasi dalam geometri yang memproyeksikan poin bola dari lingkup utara ke titik dalam bidang bersinggungan dengan kutub selatan. Secara intuitif, proyeksi stereografi adalah cara membayangkan sebuah bola sebagai bidang datar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Proyeksi stereografi dalam prakteknya sering dilakukan menggunakan komputer atau dengan tangan menggunakan jenis khusus dari kertas grafik yang biasa disebut stereonet atau wolfnet dan juga smithnet. Oke, baik. Selanjutnya ada macam-macam proyeksi stereografi akan dijelaskan oleh teman saya, Resyanti Aprilia. Dipersilakan. Ya, jadi ada beberapa macam-macam dari proyeksi stereografi. Yang pertama itu ada equal angle projection. Jadi proyeksi ini memproyeksikan setiap titik pada permukaan bola ke bidang proyeksi pada tutu zenit yang letaknya di sumbu vertikal melalui pusat bola bagian puncaknya. Jadi hasil dari penggambaran proyeksi ini pada bidang proyeksi ini disebut sebagai stereogram. Sedangkan hasil dari equal angle-nya itu wolfnet. Yang selanjutnya ada equal area projection. Jadi, proyeksi ini digunakan dalam analisis data statistik karena kerapatan plotting menunjukkan suatu keadaan yang sebenarnya. Jadi, hasil dari proyeksi ini itu stereogram yang disebut SmithNet. Selanjutnya ada orthogonal projection. Jadi proyeksi ini itu kebalikan dari equal angle projection karena dia itu ortogonal. Jadi titik-titik pada permukaan bola itu diproyeksikan tegak lurus pada bidang proyeksi dan lingkaran hasil proyeksinya semakin renggang ke arah pusat. Jadi stereogram dari proyeksi ini disebut orthographic net. Selanjutnya ada polar projection. Proyeksi ini itu unsur garis dan bidangnya itu tergambar suatu titik. Jadi stereografi dari proyeksi ini itu polar untuk mendapatkan proyeksi bidang dari suatu titik polar net yang harus menggunakan Smith net. Selanjutnya, Ya, baik. Selanjutnya untuk fungsi proyeksi stereografi akan dijelaskan oleh teman saya, Anur Tisha. Dipersilakan. Untuk fungsinya sendiri, proyeksi stereografi berguna untuk menginterpretasikan arah tegasan yang bekerja pada suatu area dengan menggunakan perhitungan arah kekar yang dominan secara statistik, menginterpretasikan plung dari sebuah lipatan, menginterpretasikan jenis sesar dari data kekar ataupun arah garis gores yang terdapat pada singkapan batuan yang ada di lapangan. Oke, baik. Selanjutnya untuk penggambaran unsur strukturnya akan dijelaskan oleh teman kami, Hazel Sebastian. Dipersilakan. Ya, jadi untuk penggambaran unsur struktur, prosedur penggambaran struktur bidang. Yang pertama, perpotongan antara lingkaran kecil dengan lingkaran primitif pada kalkir. Gambarkan besaran jurus pada melalui pusat lingkaran. Putar kalkir berlawanan dengan arah jarum jam sampai jurus berhimpit dengan N stereonet. Lalu gambar busur lingkaran sesuai dengan besarnya dip. Putar kalkir ke posisi semula. Perpotongan antara lingkaran kecil dengan lingkaran primitif untuk pengukuran jurus atau strike. Bacaan dip dimulai dari 0 pada lingkaran primitif dan 90 pada pusat lingkaran. Untuk prosedur penggambaran struktur garis, gambarkan
Besar, gambarkan besaran bearing mulai dari pusat lingkaran, putar kanan kiri hingga bearing berbibit dengan arah arah S sampai W stereonet. Beri tanda panah pada besaran bearing pada tepi batas besarnya harga plung. Hasil penggambaran berupa garis lurus dari pusat lingkaran primitif. Penggambaran plung dimulai dari lingkaran primitif 0 derajat dan 90 derajat terletak di pusat lingkaran. Penggambaran bearing prinsipnya sama dengan penggambaran pada struktur bidang. Lanjut. Ya, baik. Selanjutnya ada manfaat proyeksi stereografi akan dipaparkan oleh teman kami, oleh Maizua, Juan, dan Rizky. Pada teman-teman dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan manfaat proyeksi stereografi. Di sini saya akan menjelaskan memetakan wilayah kutub, yaitu proyeksi stereografi cocok untuk memetaan wilayah kutub pada skala besar, seperti peta navigasi dan topografi. Selanjutnya yang kedua ada menganalisis struktur geologi. Proyeksi stereografik dapat membantu menganalisis struktur geologi seperti menginterpretasikan arah tegasan, plung lipatan, dan jenis sesar. Selanjutnya ada menyelidiki bidang atau arah atom. Dalam kristalografi, proyeksi stereografik dapat digunakan untuk menyelidiki bidang atau arah atom. Baik, selanjutnya ada proyeksi bidang akan dijelaskan oleh Aulian. Untuk Aulian dipersilahkan. Oke, kita lanjut ke proyeksi bidang. Jadi proyeksi bidang ini salah satu contoh dari proyeksi stereografi menggunakan stereonet. Untuk penjelasannya sedikit, itu proyeksi stereografi berguna untuk menginterpretasikan arah tegasan yang bekerja pada suatu area dengan menggunakan perhitungan arah kekar yang dominan secara statistik, menginterpretasikan plung dari sebuah lipatan, menginterpretasikan jenis sesar dari data kekar ataupun arah garis gores atau sticken line yang terdapat pada singkapan batuan yang ada di lapangan. Proyeksi bidang jika diterapkan pada stereonet maka akan berbentuk sebuah garis. Kita ambil contoh strike deep untuk north 30 derajat S atau 40 derajat S. Pertama-tama pada strike dari N hitung dari 10 derajat ke 30 derajat S. Lalu untuk deep putar arah strike searah jarum jam sehingga menepati N. Lalu dari garis lurus antara S dengan west sebesar 40 lalu tarik garis mengikuti pola stereonet. Jadi seperti itulah cara penggambaran proyeksi stereografi pada stereonet. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.